Ya kenapa? Saya dipecut, dipukul, dipecut oleh anak saya. Selalu dipecutin, dicambuk selalu sama anak saya. Rumah jompo penuh, udah nggak ada tempat lagi. Sampai tuh akhirnya orang tua tuh ditelantarkan. Anak-anak tuh nggak segan dia bawa orang tuanya, nyusahin di rumah. Nggak ada orang tua di rumah. Orang tua tempatin di rumah jompo. Terpelajar dari mana tuh yang kayak begitu? Dimuliakan ibu bapak. Begitulah kedudukan mereka dalam Islam. Mereka itu di dalam hadis ada doanya orang tua tuh manjur, apalagi doanya ibu seperti doanya Nabi untuk umat, manjur. Makanya tuh orang tua dia gunakan doa manjurnya dia untuk doain anak, bukan untuk nyumpain anak. Jaga baik-baik, didik anak kita menjadi anak yang berbakti, didik anak kita, sekolahin, ajarin, ngajiin, sehingga dia belajar tahu kewajiban birrul walidain, tahu hal itu. Kalau kagak, akhirnya ya rugi kita. Ada satu orang datang ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bilang, ya Amirul Muminin, ya kenapa? Saya dipecut, dipukul, dipecut oleh anak saya. Selalu dipecutin, dicambuk selalu sama anak saya. Dipanggil anaknya, diaduin, saya selalu dipecut sama anak saya. Terus Sayyidina Umar nanya, anak kamu emang enggak kamu ajarin ngaji? Oh enggak. Enggak dibawa ke masjid? Enggak. Enggak dibawa ke pengajian? Enggak. Enggak dididik, enggak disekolahin? Enggak. Terus yang kamu ajarin apa? Saya ajarin dia ngangon kambing. Oh, mungkin kamu dikira salah satu kambingnya. Mungkin kamu dikira salah satu kambingnya. Kamu yang bikin dia begini. Bagaimana mau dapat anak yang berbakti? Begitu kalau nggak diajarin berbakti, nggak disekolahin, nggak diajarkan. Nah, fungsi daripada sekolah ngedidik anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang berbakti. Tapi tahu nggak? Selama ini kan kita berpikir, kemajuan berpikir ada pada diri masyarakat Eropa, masyarakat Amerika. Mereka orang-orang terpelajar. Kata siapa? Mau lihat orang terpelajar, lihat kelakuannya terhadap ibu bapaknya. Dan itu sampai itu Al-Habib Umar guru kami, beliau memberikan informasi itu dari teman-teman beliau yang ada di Britania sana, di Inggris, di England, itu memberikan informasi bahwasanya itu rumah jompo penuh, udah nggak ada tempat lagi. Sampai itu akhirnya orang tua tuh ditelantarkan. Anak-anak tuh nggak segan dia bawa orang tuanya, nyusahin di rumah. Nggak ada orang tua di rumah. Orang tua tempatnya di rumah jompo. Terpelajar dari mana tuh yang kayak begitu? Mereka makanya bikin namanya hari bapak, hari ibu, setahun sekali. Sisanya mereka durhaka. Hari bapak, hari ibu, makanya itu nggak ada kita nih muslimin nggak ada hari bapak, hari ibu. Sebab setiap hari adalah hari ibu bapak. Mereka tuh malu kalau di rumah mereka ada ibu bapaknya, diledek sama teman-temannya. Udah gede masih aja di rumahnya ada ibu bapak, masih tinggal sama ibu bapak bersama dia, ibu bapaknya dia. Itu dianggap sebagai aib. Sampai itu mau disingkirkan ibu bapaknya, udah. Bahkan di Jepang yang katanya negara maju, kalau kira-kira nih orang tua udah nggak berguna lagi, diantar kemana tuh orang tua? Diantarin naik mobil, tahu kemana? Ke hutan bunuh diri. Pak tuh, sono. Itu yang bilang negara maju. Waliyadzubillah min dzalik. Ini bukan terpelajar. Ini namanya kurang ajar. Tapi lihat muslim mukmin. Muslim mukmin dia ngajarin kepada anak-anak untuk bakti kepada ibu bapaknya. Sampai itu di rumah, kalau ada orang tuanya di rumah, ada ibu bapaknya, tiap pagi anaknya duduk, atau yang perempuan atau istri atau mantu duduk nemenin ibu bapaknya. Sampai menu makanan, ibu maunya makan apa? Bapak maunya makan apa? Pagi sore anak, mantu, cucu cium tangan sama orang tua, dicium tangannya, dicium keningnya, penuh cinta. Subhanallah. Omongan dia itu adalah omongan veto yang berlaku di rumah. Yang berlaku di rumah. Biarpun semua orang rumah mau apa, ibu bapak mau apa, udah yang berjalan maunya mereka. Subhanallah. Dimuliakan ibu bapak.
Begitulah kedudukan mereka dalam Islam. Subhanallah. Nah, karenanya itu orang sukses bukan yang berhasil ngumpulin duit paling banyak, bukan berhasil punya jabatan paling tinggi. Orang sukses adalah orang yang bakti kepada ibu bapaknya, sebab dia berhasil mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.